Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menegangkan. Soalnya rencana insya Allah hari ini nih, pagi ini nih, bentar lagi udah lewat malah kayaknya waktunya. Biasanya pagi tadi ini kita motong. Nah, ini baru pada bangun anak-anak, jadi baru mau motong. Ada lagi kendalanya harus pakai seragam. Seragamnya dicuci. Ini pembenaran aja sih. Biar nggak jadi motong. Tapi sebenarnya deg-degan. Pengen pengen juga bisa menyerahkan langsung korban sama Allah nih. Kita persiapannya apa? Udah nyiapin golok sebagai sebuah ijazah. Waduh, kalau di dunia pesantren itu ada ijazah. Ijazah itu diijazahkan, diberikan semacam lisensi untuk boleh menyembelih. Nah, anak kasih ini ke antum, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Bener nih, Zat? Ini buat antum nih. Tajam nih, Zat? Insya Allah, coba aja dulu. Masya Allah. Kita buka tempat sunat. Bismillah, bismillah. Makasih ya, Tat. Jazakallah khair. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini golok bukan sembarang golok. Ini adalah golok pemberian dari guru saya. Satu-satunya senjata yang bisa membelah kendaraan. Karena golok ini mampu untuk membelah limusin. Ingin tahu bagaimana sejarah dan ceritanya, termasuk hikmah dari berkorban? Coba dilihat itu. Kenapa kita kurban? Pertama, sebagai bentuk syukur kita ke Allah, gitu ya. Karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Ya, itu adalah perintah untuk menyembelih kurban. Nah, sementara juga kan ginilah kira-kira Mas Ari dikasih hadiah misalkan oleh seseorang, terus hadiah itu dikenakan, dipakai, difungsikan, dikonsumsi, pasti pemberinya seneng. Nah, sama nih, Allah juga begitu Allah kasih nikmat nih, kita semua ada yang dilapangkan rezekinya, dia bisa beli sapi, dia bisa beli unta, dia bisa beli domba, dia bisa beli kambing. Allah senang tuh kalau nikmat itu digunakan. Itu yang utama. Kemudian kenapa kok ada harus disembelih? Ya begitu caranya memang. Jadi cara yang paling maslahat, paling manfaat, paling bersahabat buat hewan adalah dengan cara disembelih secara syar'i tadi. Disembelih dengan ketentuan ada 3 bagian yang harus putus gitu ya. Kerongkongan untuk jalan nafas gitu ya, kemudian juga urat untuk makanan, dan satu lagi adalah untuk darah. Jadi darah yang suplai ke otak atau sebaliknya nanti pembuluh darah vena dan balik begitu istilahnya, itu kalau tidak disembelih malah mengakibatkan madarat, bahaya. Contoh misalkan Allah bilang di Quran surat 5 ayat 2 surat 5 ayat 3 posisi kanan atas itu. Ini Ahmad Ridwan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Bahwa jangan engkau makan di antara yang diharamkan untuk dimakan di situ adalah yang mati terpukul, yang tercekik, yang tertanduk, yang jatuh dari ketinggian. Nah, termasuk dalam hal ini adalah karena dikejutkan, dikagetkan, dia sudah ada sesuatu yang kena ke badannya dulu. Ya, terutama bagian otaknya misalkan karena fungsinya terus diganggu, dan juga jantungnya, sehingga dia sudah lemah dulu. Kemudian dalam kondisi lemah di mana darahnya tidak dalam keadaan mengalir normal, lancar, disitulah mengendap. Akhirnya saat dia sudah tergolek lemah, baru dipotong istilahnya, itu nggak banyak maslahat. Justru madorotnya ada, gitu, mengendapnya itu. Ini kalau dalam tinjauan syar'i kami pelajari waktu masih kuliah gitu ya. Nah, sementara dengan tazkiyah, dengan sembelihan tadi atau zabah, nah ini yang akan mengakibatkan si hewan ini keluar darahnya secara masfuh, keluar semua, menyumbar gitu, menyumbar. Nah, saat itu malah justru baik buat kita. Satu di antara yang diharamkan di ayat itu dan ayat-ayat lainnya adalah darah atau
apa namanya, bangkai gitu. Kalau mati dengan cara ditusuk, tidak disembelih gitu ya, darahnya tidak keluar dengan baik, karena memang darah yang keluar lewat kerongkongan ini artinya adalah tenggorokan yang diputus begitu, itu adalah cara terbaik mengeluarkan darah gitu. Fadilah orang yang berkorban itu kan Masya Allah tabarakallah, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi kalau kita gunakan dia sebagai fadilah amal, fadilah itu kan ketentuan keutamaan amal. Itu setiap helai, setiap bulunya itu menjadi penggugur dosa. Kalau seandainya kita hitung berapa tuh yang ada di sapi, berapa yang ada di unta, berapa yang ada di domba gitu. Kendati itu katakan dhaif, tapi bukankah ada hadis yang mengatakan dan jauh lebih sahih kedudukannya dan ini tidak diperdebatkan lagi istilahnya. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, dan ini hadis Bukhari Muslim sahih, apa kata beliau? Dan tidak ada hari-hari di mana amal solih dikerjakan sebaik 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Gitu. Sahabat bertanya, wal jihad fisabilillah, walaupun dengan jihad, walal jihad fisabilillah. Jadi sahabat sampai kasih komparasi gitu, kasih perbandingan. Masa sih amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini nggak ada yang bisa ngalahin kecuali dengan jihad? Iya, kecuali jihad, kata Rasulullah. Jadi orang yang mengeluarkan segenap jiwa, raga, hartanya untuk berkorban di 10 hari pertama ini, termasuk di hari nahar, hari penyembelihan tadi, itu hari terbaik bagi mereka yang mau beramal saleh. Ya Allah. Jadi rugi rasanya kalau kita nggak berkorban, rugi banget. Ya, kalau baru tahunya setelah nonton tayangan ini, oh masih ada tersisa hari tasyrik 11, 12, 13. Masih bisa gitu. Itu bukan 10 dong Ustaz, katanya 10. Enggak, maksudnya si pengorbanannya ini masih bisa gitu loh. Kan kata Rasulullah dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Qurt, bunyinya begini, afdalul ayyam yaumun nahar, sebaik-baik hari-hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Tapi lihat hadis berikutnya, summa yaumul qar, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Berarti Rasulullah masih mengagendakan, maksudnya masih memberikan spare waktu, tenggat waktu sampai tanggal 13. Gitu. Waduh, masih ada kesempatan. Saking apa namanya, pentingnya tuh fadilah kurban tadi. Jadi ini door prize sebenarnya ya? Door prize. Jangan dilewatin begitu aja. Jangan. Oke, bismillah. Kita mau jalan menuju masjid. Pipi, Ya, semangat. kita mau mulai. Mukanya jangan kuat. Jangan lo macam-macam lo. Gibet. Kuat saya. Kita lihat nanti mukanya Kita kayak lihat apa. ya. Pokoknya di-shoot terus mukanya Pipi ya. Yuk, Sama sapi. biar sempat ngobrol sama sapi. Ayo. Ya dah. Yuk, ikut. Jangan dipegang, jangan ditunjukin, nanti dia ngamuk nih. Iya makanya, ikutin. Betul deh. Enter dia. Apa? الله أكبر
Tuh. Satu jantung nih habis nih. Ini jantung. Tuh. Ada. Ini bukan jantung nih. Jantung tuh. Tuh ada ruangan-ruangan ininya. Tuh. Ini buat sop nih. Waduh. Ya, semua udah kita jalanin di Idul Adha ini akan ditutup dengan motong yang kemarin nggak boleh potong. Rambut, kumis, kuku gitu. Nih, Atala juga nih. Nah, udah ada tukang cukur udah datang. Tukang cukurnya Ustadz. Nih, tuh ini juga nanti. Habis potong kita lompat ke kolam ya. Oke? Jangan. Siapa dulu nih? Mas Abin mana belum turun ya? Oke, kalau gitu kita potong dulu. Apa ini dulu? Potong ini dulu. Ini dulu. Oke, kita potong ini dulu. Ada Atala udah? Tadi mana tadi di sini potongannya? Nah, Atala kakunya nggak apa-apa ya? Kayak gini. Jangan keras-keras. Ya, fokusnya nggak terlalu panjang ya. 10 hari. Oh, kumis yang ini. Asalnya dibungkus. Taruh. Abin, potong nih. Potong kuku dulu. Dibungkus kok happy sih, Dek. Ini nggak ada yang biasa aja ya ininya? Iya, tar dulu, Adek. Dek, tar dulu. Yuk. Nanti kita nyebur. Habis sama potong kita nyebur bareng-bareng. Bertiga. Udah baru aja. Bertiga. Soalnya kan dia mau. Ya. Di depan dong ininya. Di depan dong. Di depan dong ininya. Sayapnya di depan. Biar rambutnya pas jatuh sini nggak tajam-tajam. Lama banget. Adek, tunggu, Dek. Pegang kepalanya. Tuh. Bisa. Katanya mau minta beliin mainan. Kamu mainannya mau yang mana? Kamu mainan mau yang mana? Mau yang ini aja apa nggak? Yang kodok? Apa yang topeng Ultraman? Yang topeng Ultraman apa yang kodok? Nggak apa-apa saja itu. Kanan kiri. Ini nggak? Loh kan, gatel tangan Tuti kena rambut kamu. Abang nggak bawa gunting ya? Belum deh. Biar kayak rambutnya Flash. Flash botak ya? Flash botak kan? Ada. Kalau dibuka topengnya nggak botak. Lucu banget. Kok jadi ke orang yang beda sih? Kayak bukan Atala. Ya, nggak usah cukur full. Penting ya berkurang lah rambut-rambut. Ya, bentar lagi keluarga pada datang untuk bakar-bakaran, barbecue. Semua udah rontok gitu. Dosa-dosa yang udah ada dibawa sebelum kurban, potong sama kayak motong kurban. Sugabin, ayo turun Sugabin. Oke, kalau gitu sekarang kita udah potong rambut. Jangan lupa like and apa dah? Kok situ dong ngomong ke situ. Like and terus aja. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita berenang. Ayo, 1, 2, 3.